Dalam kehidupan sosial, manusia hidup dan berkembang dari ketergantungan interaksi sosial antar umat manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, yang menjelaskan bahwa manusia pada zaman dahulu bisa lebih unggul dan lebih berkuasa daripada makhluk-makhluk yang lain dikarenakan manusia memiliki kemampuan berbahasa yang baik, dikarenakan manusia memiliki kemampuan berinteraksi yang baik, sehingga kerjasama antara satu manusia dengan manusia lain itu bisa terjadi. Interaksi sosial di Indonesia, terkhususnya pada zaman dahulu, sering tergambarkan dari suasana perdagangan. Dan saking kuatnya budaya perdagangan di Indonesia, bahkan hingga beberapa pihak memanfaatkan perdagangan ini untuk kepentingan mereka. Contoh, VOC datang ke Indonesia bukan dengan invasi militer, tapi melalui pendekatan perdagangan. Orang-orang Arab datang ke Indonesia melalui pendekatan perdagangan, lalu menyebarkan agama mereka. Di era modern saat ini, terkhususnya di Indonesia, yang dimana perkembangan teknologi terkadang tidak terprediksi. Hari ini bisa apa, besok bisa lebih apa lagi, yang terkadang tidak kita ketahui arahnya mau kemana. Tentu saja memerlukan suatu konsep yang mengikat, yang tentu saja universal, disepakati oleh semua orang, yang dapat digunakan sebagai alat perlindungan. Satu konsep yang bisa mengakomodir kegiatan perdagangan dalam sebuah negara. Satu konsep yang bisa melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek-subjek yang sedang melakukan perdagangan. Dan konsep itu disebut dengan hukum dagang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 Universitas Muslim Indonesia. Dan selamat datang di kelas hukum. Oke, di sini saya akan sedikit mengedukasikan teman-teman karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin terlepas dari perdagangan karena di situ tempat orang bertransaksi, melakukan jual beli, di situlah. Dan saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang konsep-konsep dasar mengenai hukum dagang agar hak dan kewajiban kita bisa kita ketahui dan terhindar dari sengketa dagang. Saya akan membagi materinya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu definisi mengenai hukum dagang. Yang kedua, hukum kontrak dan wan prestasi. Yang ketiga, mengenal badan usaha dan perusahaan. Dan yang terakhir, mengenal apa itu hak atas kekayaan intelektual. Oke, kita mulai dari yang pertama, peristilahan hukum dagang. Sebenarnya di dalam Pustaka Indonesia ada beberapa ahli yang menggunakan istilah hukum bisnis dan ada juga beberapa yang menggunakan istilah hukum dagang. Mereka berargumen kalau dengan istilah hukum bisnis cakupannya lebih luas. Namun di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari sudut pandang hukum dagang. Hukum dagang memang merupakan sebuah peraturan yang bisa dibilang sudah lama karena bentuk turun dari Belanda, tapi sudah banyak perkembangan dengan pemerintah melakukan dekodifikasi sehingga relevansinya itu bisa terjamin. Oke, saya akan masuk melalui definisi hukum dagang. Kita mulai dari pendefinisian hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan yang bersifat memaksa, mengatur tingkah laku manusia, berisi perintah dan larangan, dan dibuat oleh pihak yang berwajib, serta terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Singkatnya, hukum itu merupakan peraturan yang dimana di dalam peraturan tersebut terdapat apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi. Makanya dalamnya terdapat perintah dan larangan dan terdapat sanksi, tentu saja terdapat ancaman bagi para pelanggarnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya. Itu bagian daripada hukum. Kemudian dagang menurut KBBI adalah pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan menjual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga kita bisa sederhanakan hukum dagang merupakan sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana proses jual beli tersebut bisa berjalan dengan baik dan seadil-adilnya. Namun dalam konteks hukum dagang yang akan kita bahas, konteksnya itu tidak hanya membahas mengenai jual dan beli, tapi bakal meluas di badan usaha, apa itu perusahaan, dan lain-lain. Subjek hukum dalam hukum dagang itu sama seperti subjek hukum yang diatur dalam hukum perdata.
Ada dua, yang pertama orang atau naturally person, dan yang kedua badan hukum atau Rechtsperson. Terdapat pengecualian untuk orang, jadi ada beberapa golongan orang yang memang oleh hukum dipandang tidak mampu mengemban hak dan kewajiban. Di antaranya itu anak di bawah umur. Namun seringkali kita temukan dalam perdagangan itu biasa yang menjual itu anak kecil, anak di bawah umur, yang sebenarnya oleh hukum apabila si konsumen ingin melakukan kontrak dengan penjual, dengan produsen, namun produsennya itu masih anak-anak, tentu saja kontraknya itu tidak akan sah karena orang yang melakukan kontrak ini masih kecil, kecuali dia diwakili. Sumber hukum dagang. Oke, sumber hukum dagang di Indonesia itu sumber hukum pada umumnya sebenarnya itu ada peraturan perundang-undangan, traktat atau perjanjian, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin para ahli. Namun kalau dalam konteks hukum dagang itu sama, kurang lebih ya peraturan perundang-undangan di situ sudah masuk juga kitab undang-undang hukum dagang atau KUH dagang, dan yang lainnya seperti traktat, jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. Kita masuk di pembahasan kedua. Apa itu kontrak dan wan prestasi? Apa itu kontrak? Kontrak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana orang-orang yang terlibat dalam kontrak tersebut diwajibkan untuk melaksanakan prestasi. Prestasi itu artinya kewajiban, sesuai dengan isi yang mereka kontrakkan. Kenapa kontrak itu diatur dalam hukum dagang? Karena kontrak dalam hukum dagang itu atau perjanjian dalam hukum dagang itu bersifat seperti undang-undang, bersifat mengikat, dan apabila dilanggar dan kita digugat di pengadilan, tentu saja akan mendapatkan sanksi sesuai dengan bagaimana pelanggaran yang kita lakukan. Wan prestasi. Wan prestasi itu sederhananya ingkar janji. Jadi ketika dua orang atau lebih melakukan kontrak atau melakukan perjanjian dan dia tidak menepati apa yang telah mereka perjanjikan di awal, maka dia sesungguhnya telah melakukan wan prestasi dan tentu saja bisa digugat di pengadilan. Wan prestasi itu bisa berupa tertulis dan tidak tertulis, yang dimana tentu saja kalau tidak tertulis memerlukan saksi. Sebaiknya kalau jika melakukan kontrak, lakukanlah kontrak yang tertulis karena kepastian hukumnya lebih jelas, bentuk fisiknya ada, lebih mudah dari segi pembuktiannya. Tapi bukan berarti kontrak tidak tertulis itu tidak apa-apa, tapi kalau kontrak tertulis lebih aman lah istilahnya. Dalam perdagangan seringkali terjadi kontrak mungkin antara produsen dengan pembeli, atau antara pihak pengusaha dengan pihak pengusaha lain. Tujuannya berkontrak itu untuk memperjanjikan sesuatu atau mengkontrakkan sesuatu, yang dimana karena adanya kontrak ini mengikat pihak-pihak yang di dalamnya. Nah, disitulah berlaku yang namanya asas pacta sunt servanda, atau setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus ditunaikan. Karena kenapa? Karena dia setara dengan hukum, setara dengan undang-undang. Oke, selanjutnya badan usaha. Badan usaha dan perusahaan. Di Indonesia itu seringkali orang-orang bukan sulit. Terkadang mereka menganggap kalau badan usaha dengan perusahaan itu merupakan dua objek yang sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Badan usaha itu dia fungsinya lebih ke lembaga untuk keperluan hukum, untuk legalitasnya, dan perusahaan itu lebih untuk keperluan produksinya. Nah, secara definisi badan usaha adalah kesatuan lembaga yang menjalankan fungsi yuridis untuk keperluan legalitasnya. Sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis yang berfungsi untuk menjalankan produksi demi mencapai keuntungan. Yang membedakan antara badan usaha dengan perusahaan itu biasanya satu badan usaha bisa membawahi beberapa perusahaan. Contoh badan usaha A. Badan usaha A dia punya perusahaan rumah sakit A, perusahaan klinik B, perusahaan C, perusahaan D, dan lain sebagainya. Kita masuk ke jenis-jenis badan usaha. Di antaranya itu jenis-jenis badan usaha ada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik daerah (BUMD), firma, koperasi, perseroan terbatas, perseroan perorangan, yayasan, dan lain-lain. Oke, terakhir kita masuk di hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan salah satu hak yang sering dipersengketakan dalam dunia hukum dagang. Hak atas kekayaan intelektual bisa kita definisikan sebagai hak yang timbul akibat kegiatan intelektual kita. Nah, hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak untuk menikmati
hasil karya kita, apa yang telah kita usahakan dalam konteks kegiatan intelektual, artinya butuh kreativitas di situ, dan ya itu dilindungi oleh hukum. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah karya, teman-teman membuat slogan, membuat apa, itu bisa dipatenkan, bisa menjadi hak milik teman-teman, bisa menjadi hak milik teman-teman, sehingga hak ini hadir untuk melindungi teman-teman agar hasil karya teman-teman tidak dipergunakan tanpa seizin dari teman-teman. Kenapa hak ini sangat dilindungi? Karena hak atas kekayaan intelektual ini merupakan salah satu hak yang apabila dimanfaatkan akan mendapatkan atau akan menghasilkan nilai ekonomis. Makanya perlu dilindungi. Di antara berbagai macam hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, itu ada beberapa hak. Di antaranya itu ada hak cipta, hak paten, rahasia dagang, desain industri, hak merek, desain tata letak terpadu, hak milik industri, hak khusus yang dimiliki oleh penjual, dan lain-lain. Untuk kepemilikan atas hak kekayaan intelektual ini bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan karena dia itu sifatnya sama seperti hak kebendaan lainnya. Oke teman-teman, mungkin video penjelasan mengenai konsep-konsep dasar mengenai hukum dagang cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena ini untuk keperluan tugas di mata kuliah hukum dagang. Sekian dari saya, Ahmad Nabil. Assalamualaikum.